Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan pada akhirnya kita mampu melihat Bitcoin break dari range yang sudah menahannya selama berbulan-bulan. Namun jangan khawatir guys, menurut saya volatilitas belum akan selesai sekarang, masih akan ada volatilitas selama beberapa hari ke depan. Dan saya akan jelaskan kenapa. Namun sebelum itu kita bakalan bahas dulu dari CoinMarketCap. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1 triliun dolar atau naik sekitar 2,26%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.741, Ethereum 1.552, BNB 290, XRP 0,47, Cardano 0,4, Solana 31, dan Dogecoin berada di urutan ke-10 dengan harga 0,076 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 15%. Top performernya adalah Dogecoin dengan kenaikan 15,51% ke 0,076 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama, karena ada pergerakan yang lumayan 24 jam terakhir lagi, kita kembali melihat ada sebesar 104.000 traders yang ke liquid guys, dengan total value sebesar 751 juta dolar. Dan menurut saya bukan itu yang menarik, tapi menariknya adalah kalau kalian perhatikan, datanya lagi-lagi menunjukkan bahwa dalam 2 hari terakhir kita melihat ada likuidasi besar-besaran dari arah short. Dan dominan itu adalah dari FTX. Kemarin kita sudah melihat sebagian besar atau likuidasi dengan value paling besar itu di FTX. Tapi hari ini juga sama guys, dengan total 618 juta dolar. Di mana 517-nya itu adalah yang short. Jadi kita bisa lihat bahwa ada paus FTX yang kemungkinan kecuci selama 2 hari terakhir ini. Nah, bisa jadi dia adalah orang yang sama gitu. Oke, karena biasanya gitu ya, FTX itu volumenya tidak akan melebihi Binance. Binance itu jauh volume tradingnya dibandingkan dengan exchange lainnya. Tapi 2 hari terakhir kita melihat ketika ada likuidasi dari arah short, itu yang paling besar adalah FTX. Gitu ya. Sedangkan Binance saja kalau kalian perhatikan hanya mencakup 5% dari total likuidasi yang terjadi selama 48 jam terakhir. Jadi sekali lagi guys, ini mengingatkan ke kita gitu ya. Sebanyak apapun uang kita, udah segede apapun capital kalian, tapi kalau misalnya kalian tidak disiplin, kalian over leverage, kalian terlalu over confidence, kalian bisa aja terkena likuidasi. Jadi pastikan terapkan risk management yang baik. Kemudian ada berita yang juga cukup menarik dari perkembangan blockchain, perkembangan adopsi blockchain, yaitu adalah blockchain.com partners with Visa to offer crypto debit card. Jadi setelah kemarin kita berbicara soal Mastercard yang bekerja sama dengan Paxos, kemudian beberapa perusahaan-perusahaan besar yang juga udah mulai mengadopsi, kali ini blockchain.com, salah satu exchange cryptocurrency, berpartner dengan Visa gitu ya untuk menawarkan kartu debit cryptocurrency. Dan di sini disampaikan, crypto exchange blockchain.com has partnered with Visa to launch a crypto card available to only US residents initially, which allows users to pay using their crypto or cash balance wherever Visa debit cards are accepted. Jadi ini baru dikhususkan untuk para penduduk di Amerika Serikat, yang nantinya di mana kartu ini akan memperbolehkan para usernya untuk membayar menggunakan cryptocurrency atau balance cash mereka dimanapun kartu Visa bisa diterima. Kalian bisa bayangkan sebesar apa itu. Kalau misalnya nanti sudah mulai banyak orang-orang yang menggunakan kripto gitu ya, dan retail-retail juga udah rata-rata mempunyai mesinnya gitu ya, yang membisarkan para retail menerima pembayaran melalui debit cardnya Visa ini yang juga bekerjasama dengan blockchain.com, maka tentunya kita akan melihat semakin banyak orang yang tertarik gitu ya harusnya untuk berinvestasi di dunia kripto. Terutama kalau misalnya kita gitu ya, yang udah menjadi investor, ini akan sangat membantu kita karena kalau misalnya nanti kita pengen belanja gitu kan, kita nggak perlu lagi harus convert atau menjual USDT kita atau BUSD kita misalnya ke dalam rupiah sebelum bisa kita gunakan. Kita cukup aja pakai juga kartu yang nanti sudah ditawarkan dan tinggal scan,
dan kita sudah bisa membayar menggunakan kripto kita. Tapi mungkin di Indonesia sekarang belum ada gitu ya. Sekarang baru ada nanti di Amerika Serikat untuk beberapa yang kita bahas belakangan. Yang kemarin Mastercard dengan Paxos, kali ini blockchain.com dengan Visa. Rata-rata masih di luar gitu ya, di Indonesia belum ada. Oke, tapi bukan itu guys yang akan membuat volatilitas terus terjadi selama beberapa hari ke depan. Tapi adalah beberapa hal ini. Yang pertama, untuk hari ini kita bakal melihat beberapa data ekonomi penting bakalan dirilis di Amerika Serikat, yaitu adalah data GDP. Oke, GDP malam hari ini akan dirilis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga ada ECB interest rate decision. Ini mungkin adalah berita baik untuk kalian yang trader forex karena kemungkinan di sini kita akan melihat volatilitas juga di pairnya euro karena akan ada keputusan suku bunga dari Central Bank Eropa. Kemudian besoknya kita juga akan melihat data PCE price index dan juga core PCE price index-nya Amerika. Jamnya juga sama 19.30. Jadi hari ini dan besok kita bakalan melihat ada berita ekonomi penting dari Amerika Serikat. Ini salah satu hal yang akan menciptakan volatilitas. Tetapi tidak hanya itu guys. Kalian juga harusnya masih ingat beberapa hari yang lalu kita membahas bahwa kita sedang memasuki earning season kuartal 3 gitu ya, di mana kita melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan terbesar di Amerika itu merilis laporan keuangannya. Dan di tanggal 27 Oktober alias hari ini, kita nanti akan melihat laporan keuangan dari Mastercard, dari Shopify, dari Amazon, dari Apple, dari Intel. Itu semua adalah perusahaan-perusahaan yang besar di Amerika Serikat. Dan ini akan bisa menjadi penggerak utama stock market US hari ini. Oke? Seperti yang kita ketahui juga, stock market dan juga stock market US terutama itu masih sedikit banyak berkorelasi gitu guys dengan harganya cryptocurrency, terutama mungkin di Bitcoin. Jadi kalau misalnya kita melihat gitu ya, stock market terus-menerus rally, itu ya biasanya pertanda baik juga untuk kripto. Dan dengan adanya beberapa laporan keuangan yang dirilis dari perusahaan-perusahaan terbesar di sini, ya tentunya ini akan bisa menciptakan volatilitas di stock market. Dan ketika stock market volatil, biasanya kripto juga akan melakukan hal yang sama. Jadi ada dua hal yang bisa menciptakan volatilitas selama 1-2 hari ke depan. Jadi hari ini dan besok itu masih akan ada volatilitas menurut saya. Terlebih lagi kita baru saja break dari range yang sudah menahan Bitcoin selama berbulan-bulan. Jadi banyak sekali hal yang akan bisa membuat volatilitas terus terjadi selama mungkin beberapa hari ke depan. Nah, untuk kalian yang masih pengen memanfaatkan gitu ya, kesempatan-kesempatan yang ditawarkan di stock market, di forex yang sekarang lagi volatil banget, di metal, komoditas, kalian bisa aja langsung trading di Bitrate karena di sini kalian bisa trading semuanya, mau di crypto, mau di forex, komoditas, semuanya ada. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk memanfaatkan berbagai kesempatan tersebut, kalian bisa langsung aja mendaftar di Bitrate dengan klik link yang ada di kolom description box di bawah. Kebetulan saya juga lagi adakan kerjasama ketika kalian sudah melakukan pendaftaran menggunakan link saya di bawah di kolom description box, kemudian kalian deposit minimal $50, plus kalian aktif trading, maka ketika nanti kalian valid, dari tim Metrate-nya akan langsung kasih tahu ke saya yang mana yang valid gitu ya. Ketika kalian valid, kalian akan langsung mendapatkan hadiah langsung dari saya berupa cash Rp200.000, plus ada belasan ebook yang isinya adalah ebook-ebook investasi, trading, cara mengelola uang, dan seterusnya. Itu yang bernominal jutaan rupiah. Jadi depositnya cuma $50, tapi kalian dapat cashback 200.000, plus kalian juga dapat ebook senilai jutaan rupiah, tapi kalau misalnya kalian valid. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, bisa aja langsung klik link ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Kalau kalian merasa sudah memenuhi syarat, kalian bisa juga ikutan grup khusus Bitrate yang saya sediakan juga di link yang ada di kolom description box di bawah. So, langsung aja klik kalau misalnya kalian mau ikutan event dan juga mau memanfaatkan setup dan juga kesempatan-kesempatan di aset kelas lainnya. So, itu adalah beberapa data berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke charts dan saya pengen update dari chartnya US Dollar Index terlebih dahulu. Nah, untuk sementara gitu ya, kita sudah start melihat ada koreksi yang cukup dalam terjadi di US Dollar Index gitu ya. Ini sebenarnya udah pernah kita bahas dari mungkin berminggu-minggu yang lalu gitu. Saya sampaikan secara pribadi bahwa saya expect gitu ya, US Dollar Index hanya tinggal menunggu waktu saja untuk bisa mendapatkan semacam koreksi besar.
Dan sepertinya sekarang kita mulai melihat hal tersebut terjadi, guys. Nah, alasannya kenapa kita terkoreksi dari sini sebenarnya simple sekali. Pertama, kita mendapatkan retest dari trend line yang sudah tercipta dari tahun 2015 kemarin. Oke, yang menghubungkan dua top di sini. Dan kali ini kita mendapatkan retest dan rejection lagi. Oke, jadi pertama ada resistance dari area trend line. Kedua, kita juga kemarin menyentuh area upper trend line dari ascending broadening wedge yang tercipta di sini. Oke, jadi ada double trend line di sini. Oke. Yang ketiga, memang kita melihat sudah selama berbulan-bulan US dollar index itu membentuk yang namanya bearish divergence. Kalau kalian perhatikan secara price action-nya di sini, kita membentuk higher high. Oke, ini sudah jelas puncak yang lebih tinggi daripada yang ini. Jauh gitu kan. Tapi secara indikator kalau kalian lihat RSI-nya, ini kita membentuk lower high. Jadi ini adalah regular bearish divergence. Jadi ada beberapa alasan yang memang menyebabkan saya mempunyai asumsi gitu ya, bahwa harusnya tidak lama lagi US dollar bakalan mendapatkan koreksi. Dan kali ini kita sepertinya sudah start melihat hal tersebut terjadi. Dan apa yang berikutnya bisa kita expect gitu ya? Beberapa hal, guys. Pertama, kita sekarang berada di area yang sangat krusial gitu ya, karena ini sebelumnya merupakan area major support di sekitaran area di sini, guys. Ini adalah major supportnya. Nah, kalau misalnya nih guys, kita melihat US dollar index menyentuh ke area trend di sini, maka saya expect minimal akan ada semacam bounce dulu dari sini. Nah, bounce ini akan sangat krusial menentukan apa yang akan terjadi berikutnya di US dollar. Kalau misalnya kita melihat bounce-nya signifikan banget, oke, atau mungkin kita melihat ada pattern reversal tercipta di sini, misalnya ada inverse head and shoulder misalnya, maka ini bisa jadi pertanda bahwa kemungkinan kita akan kembali nge-retest ke area trendline di sini. Oke, di sini. Tapi kalau misalnya senarionya adalah kita kemudian langsung jebol ke bawah, gitu ya, kita mungkin hanya konsolidasi sedikit di sini, kemudian jebol ke bawah, ini adalah jackpotnya gitu guys. Karena kita pada akhirnya mampu break dari ascending broadening wedge di sini, gitu ya, yang kemungkinan bisa membawa US dollar index itu terkoreksi lebih dalam lagi. Ya kan? Nah, kalau misalnya untuk target koreksinya sampai kemana, maka kita mungkin bisa memanfaatkan juga Fibonacci retracement di sini. Menurut saya minimal kita bisa menyentuh ke 0,382 yang harusnya akan ada di sekitaran angka 105. Which is kalau kalian perhatikan di sini, ini juga mendekati area support sebelumnya di sini. Oke, kalau ini mampu dijebol, maka kita akan ketemu mungkin di area golden pocket di sekitaran area di sini juga. Karena di sini adalah area major support berikutnya. Di sekitaran area 100 dolar, bukan 100 dolar, 100 gitu ya. Dan ini kalau kalian perhatikan sebelumnya adalah area yang sangat-sangat masif di sini. Jadi akan cukup make sense gitu ya kalau kita masih belum menyelesaikan koreksi US dollar kali ini, tapi kita perlu memantau gitu apakah kita mampu mendapatkan bounce dari sini gitu ya. Karena sekarang kita lagi berada di area major support nih guys. Oke, pertama kita sedang menyentuh atau ngeretest area trend line-nya di sini. Sekaligus juga kalau ini cara penarikan trend line-nya berbeda guys. Ini saya tarik dari tahun 1991 malah, oke, sampai sekarang. Nah, kalau misalnya ini yang valid, maka bisa jadi kita mendapatkan bounce dari sini karena memang di sini juga akan ada area support, gitu kan? Jadi ada beberapa scenario yang bisa terjadi di sini. Kalau misalnya saya lihat secara price action tentunya dari yang terjadi sekarang belum ada pertanda bahwa kita akan melihat semacam bounce yang signifikan. Terlebih lagi kalau misalnya nanti kita melihat akan ada mungkin bearish continuation pattern yang tercipta di sini, ini adalah menurut saya pertanda yang lebih baik lagi dan menurut saya minimal kita akan kembali nge-retest ke sekitaran area 108 sampai 107 di sini. Kalau mampu kita jebol, maka kita bisa aja menuju ke target utama kita mungkin di area 100 berapa tadi guys? Minimal itu Fibo 0,382 menurut saya pribadi gitu ya. Itu adalah di sekitaran angka 104 gitu ya. Jadi kalau misalnya sampai hal tersebut terjadi, kita bisa melihat kemungkinan ya Bitcoin dan stock market juga harusnya bisa mendapatkan relief rally yang lumayan signifikan gitu ya. Nah, kemudian untuk Bitcoin sendiri pada akhirnya guys, kita mampu melihat Bitcoin break dari area range yang sudah menahannya selama beberapa bulan terakhir. Dan sebenarnya ada beberapa hal yang kita lakukan guys. Pertama, kita break dari area trendline di sini. Oke, kedua kita juga break dari area range di sini. Yang tentunya merupakan berita baik gitu. Nah, kemudian memang di sekitaran area di sini kita kemungkinan akan mendapatkan semacam hadangan guys. Kenapa? Karena kalau misalnya kita cek
ternyata ini adalah trend line yang tercipta dari sini. Oke. Dan kali ini kita kembali menyentuh ke area tersebut dan menjadikan area ini sebagai area resistance. Nah, saya pribadi sih expect gitu ya, bahwa kita akan terkonsolidasi mungkin selama beberapa waktu lagi gitu ya. Kalau misalnya kita ternyata mendapatkan ada bullish continuation pattern dari sini gitu ya, ini adalah chance bagi saya untuk kembali masuk ke market. Kalau misalnya saya belum sempat masuk gitu ya. Kalau misalnya saya pribadi, jujur saja saya udah akumulasi spot di sekitaran area-area di sini, ini udah akumulasi gitu ya. Jadi saya sih nggak terlalu excited ya untuk menambah-nambah terlalu banyak posisinya. Kalau misalnya saya dikasih setup yang jelas gitu ya, mungkin saya akan nambah mungkin di future saja gitu kan. Dan itu mungkin hanya untuk swing trade dan terapkan dengan risk management yang ketat. Nah, kalau misalnya ini terjadi, maka probability-nya adalah kita kemungkinan akan menembus lagi ke atas ke next area yang harusnya akan berada di sekitaran 21.700 sampai 800 sebagai area resistance berikutnya. Kalau kita cek lagi sekilas di sini, ya di sekitaran 21.700 sampai 800 itu adalah area berikutnya yang kemungkinan bisa kita tuju. Dan itu adalah skenario bullish-nya gitu guys. Untuk sementara tentunya memang kita bisa melihat ada beberapa indikasi bahwa bull sudah sedikit overextend. Pertama kita melihat ada tentunya area overbought di sini di indikator RSI sudah sangat ekstrim. Kedua kita juga mendapatkan adanya indikasi bearish divergence di sini. Oke, kita membentuk higher high tapi di indikator membentuk lower high gitu ya. Jadi akan sangat make sense menurut saya kalau kita melakukan konsolidasi selama beberapa waktu di atas area di sini. Oke, justru ini adalah pertanda yang baik bagi saya. Oke, dan ini adalah mungkin bisa menjadi setup untuk masuk. Tapi kalau misalnya dalam waktu dekat kita melihat Bitcoin tiba-tiba kembali drop di bawah area range di sini, alias kita menjadikan ini sebagai fake out, maka ini adalah pertanda yang cukup besar menurut saya bahwa kemungkinan ini hanya semuanya adalah trap gitu atau jebakan Batman. Jadi kalau misalnya kita kembali closing di bawah area ini, terutama di minimal ya, minimal time frame 4 hour chart guys. Kalau misalnya 4 hour chart kita kembali closing di bawah area ini, maka dari sana justru saya akan kemungkinan mencari peluang untuk short. Gitu ya. Jadi planningnya jelas ya guys. Untuk sementara selama kita mampu maintain di atas range di sini, maka probability-nya lebih tinggi adalah bahwa kita akan melanjutkan kenaikan ke atas minimal menuju ke sekitaran area 21.600 sampai 700-an. Nah, kalau misalnya kita cek di time frame daily, sebenarnya area yang sangat krusial adalah area yang tadi kita sebutkan gitu ya. Pertama kita coba cek di sekitaran area 21.600 sampai 800, ini adalah area pertama. Kalau itu mampu dijebol, maka kita sudah bisa expect dia akan kemungkinan nyampe ke sekitaran area 23 sampai 24.000 di sini. Oke, jadi untuk sementara itu yang bisa saya informasikan guys. Kalau misalnya kalian udah sempat masuk ke market selama beberapa hari terakhir, mungkin kalian udah masuk dari sekitaran di sini, mungkin ketika kita breakout gitu ya, atau mungkin ketika breakout di sini kalian juga masuk, ya selamat. Harusnya kalian sudah dalam keadaan cuan sekarang. Pastikan kalian tetap jangan terlalu overconfidence gitu ya. Kalau misalnya kalian merasa sudah lumayan profitnya, ya minimal kalian sudah menggeser stop lossnya ke arah entry, atau lebih baik lagi mungkin kalian bisa take profit sebagian gitu. Sisanya kalian taruh stop lossnya ke arah entry, atau kalian bisa lakukan trailing stop. Paling amannya seperti itu guys, oke? Karena kita walaupun breakout, tapi kita breakoutnya belum jauh-jauh banget gitu guys. Dan kita selalu aja ada probability hal semacam ini terjadi gitu. Ini semuanya hanya fake out dan kemudian kita kembali closing di bawah area range. Nah, ini yang saya sampaikan tadi guys. Kalau misalnya ternyata hal yang serupa terjadi seperti ini lagi, kita closing lagi di bawah area ini, kemudian kita terlihat kesulitan menembus lagi di atas. Nah, ini adalah short setup bagi saya. Oke, tapi kalau sebelum hal tersebut terjadi, tentunya saya lebih prefer untuk mencari long setup. Oke, jadi itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.